Halo, salam kenal. Perkenalkan dulu nama aku Zaskia Putri Syahira. Aku mahasiswa psikologi dari Pindra dan Tata Palembang. Kamu? Nama aku Syifa Febrianti. Saat ini aku kelas 11 dan bersekolah di SMA Universitas Maksud. Oke, salam kenal ya Syifa. Iya. Oke, boleh kita langsung masuk aja. Boleh. Kira-kira apa sih yang buat kamu mau datang ke sesi konseling ini? Karena Syifa itu sebagai pelajar, jadi mungkin menurut Syifa bimbingan konseling ini sangat diperlukan. Apalagi katanya ini bimbingan konseling yang berkaitan dengan masa depan Syifa. Jadi harapannya setelah melaksanakan bimbingan konseling ini mungkin kedepannya Syifa lebih mudah gitu. Oke, berarti ada nggak saat ini kamu lagi bingung atau masih khawatir tentang masa depan kamu? Kalau khawatir atau bingung itu pasti masih, karena Syifa sendiri tuh punya banyak pilihan. Maksudnya tuh kayak dalam bidang akademis maupun non akademis tuh ada pilihan masing-masingnya. Jadi belum bisa menentukan mau dilanjutkan ke yang akademis atau non akademis, mungkin itu bingungnya. Oke, nah menurut kamu situasi idealnya tuh harus gimana? Kamu pengennya masa depan kamu tuh gimana sih? Aku pengennya kayak setelah lulus mungkin melanjutkan pendidikan di lingkungan yang penuh dengan orang-orang kreatif mungkin ya, kayak ketemu dengan orang-orang yang ceria, terus ketemu dengan orang-orang yang mudah lah diajak untuk bertukar pikiran, mungkin itu. Berarti kamu lebih sukanya ke arah yang kreatif ya? Ya. Oke. Kalau misalnya kamu lagi mikirin soal masa depan, kira-kira kamu ada nggak sih perasaan cemas atau misalnya takut atau malah kamu ngerasa excited kalau misalnya lagi mikirin masa depan? Oke, kalau pribadi sih kalau mikirin masa depan yang pasti rasa cemas ataupun excited tuh pasti ada. Gimana maksudnya, kayak misalkan excitednya tuh mungkin datang ketika Syifa tuh kayak mikir, oh kalau aku ngejar ini, kayak kalau aku ngejar pilihan ini pasti kayak seru kayak itu, kayak terus merasa puas lah gitu kan dengan apa yang kita mau. Tapi kan di sisi lain kayak ada rasa takut, gimana kalau misalkan ternyata yang Syifa kejar itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, malah realitanya berbanding terbalik, mungkin itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada rasa cemas ada, kalau excited atau tidak itu pasti ya seimbang lah, 50-50. Oke. Nah, untuk tadi kan bilang ada rasa cemas ya. Nah, kira-kira rasa cemas itu udah berlangsung dari kapan sih? Atau dari SMP atau bahkan dari SD? Dari kapannya itu mungkin SMA ya, karena SMA ini baru kepikiran kan kayak oh mau lanjut ke sini setelah SMA, mau kayak gini mau dari situ. Itu sih. Berarti mulai masuk SMA tuh, Ya, mulai merasa cemas ya. masuknya. Menurut kamu seberapa besar sih masalah itu ganggu aktivitas kamu sehari-hari? Misalnya tidur kamu jadi terganggu atau konsentrasi belajar tuh jadi berkurang atau bahkan sampai hubungan teman tuh renggang? Sebenarnya berdampaknya tidak sampai ke hubungan teman sih, jadi kayak ke pribadi doang, tapi tidak setiap hari ngerasa kayak gitu. Jadi kayak setiap misalnya tuh kalau kepikiran aja, misalkan tiba-tiba kayak aku kayak gini, nah itu bisa ganggu belajar tuh jadi tidak fokus, terus apa yang dipelajari itu benar-benar jadi tidak masuk gitu. Nah nantinya kalau keterusan itu bisa jadi burnout untuk aku. Terus hal lainnya juga bisa ganggu tidur, misalkan kayak tidur tuh jadi susah, yang awalnya tidur jam 9, jam 10, gara-gara ada pikiran ini agak jadi begadang, jadi jam 11, jadi 15 mungkin itu. Berarti ke pribadi aja ya? Pribadi aja. Oh, berarti kamu udah ada gambaran nggak sih, misalnya setelah lulus SMA kamu maunya kemana? Kuliah atau mau langsung kerja? Kalau setelah lulus SMA yang pasti kuliah ya, karena dari keluarga sendiri terutama orang tua itu menekankan banget untuk melanjutin pendidikan ke kuliah, itu ke jenjang lebih tinggi gitu. Karena aku sendiri itu merasa bahwa kayaknya belum siap deh untuk kerja, kayak menghadapi dunia kerja itu masih belum siap, kayak masih butuh banyak edukasi gitu. Nah jadi
rencananya kuliah, dan juga karena keluarga sanggup membiayai jadi lanjut kuliah. Oke, berarti milih pendidikan dulu ya? Iya, milih pendidikan dulu. Oke, secara umum kamu gambarin diri kamu tuh gimana sih? Apakah perfeksionis, ataukah mudah stres, atau malah kayak enjoy aja? Kalau aku sendiri, aku mengamalkan diri aku sebagai orang yang perfeksionis ya, karena dari kecil aku tuh kayak kalau hal-hal yang hasilnya yang aku dapat itu gak sesuai dengan yang aku mau, kayak jadi mudah stres, kayak ini nih harus kayak gini loh, harus kayak gini, pokoknya ditata rapi lah, pokoknya dalam pikiran aku udah, oh kalau aku harus ngelakuin itu hasilnya harus gini gitu. Nah kalau misalkan hasilnya tadi gak sesuai dengan apa yang tertata di pikiran aku, dengan ekspektasi aku, itu bikin aku stres ya pasti. Terus jadi burn out kan, karena kelamaan stres itu bisa jadi burn out, jadi kayak mengganggu banyak aktivitas juga, kayak dari belajar, dari tidur itu terganggu juga. Kan itu sih. Terus kayak karena stres tadi jadi mudah marah-marah sama orang, kayak kalau dikasih tahu orang advice tuh kayak, ih seharusnya jangan kayak ini, atau kayak lupain baik, gak apa-apa, dicoba lagi, kayak gak terima gitu. Jadi egonya tuh jadi lebih besar. Iya, Itu mungkin. Oke, selanjutnya ini mungkin sedikit sensitif karena tentang keluarga, tapi boleh gak sih kamu ceritain sedikit aja tentang keluarga kamu? Misalnya ayah atau ibu tuh kerja apa? Kalau keluarga itu ayah itu dulu kerja memang, tapi di 2019 ayah berhenti kerja karena masalah kesehatan. Tapi kalau bunda itu masih kerja sampai sekarang, dan sekarang itu sudah kurang lebih 20 tahun pokoknya bekerja sebagai ASN juga, dan sanggup membiayai 3 anaknya sampai kuliah gitu. Dan aku juga termasuk salah satu anak yang akan dibiayai oleh bunda, karena bunda juga sudah menekankan kayak ya lanjut aja ke kuliah, bunda sanggup membiayainya gitu mungkin. Oke, keluarga kamu terutama orang tua ini punya nggak sih harapan tentang masa depan kamu? Misalnya kuliah nanti harus apa, harus ambil jurusan apa, atau kerja harus di sini gitu? Kalau kerja harus di sini atau di sana tuh tergantung ya. Nah itu ya sedapatnya aja lah rezekinya di mana gitu. Tapi kalau kuliah kan masih bisa dikejar, itu kan ada jalan yang bisa kita tempuh lah untuk ke sana gitu. Harapan orang tua sih lebih ke bidang akademis ya. Beda sama aku, karena aku sendiri tuh dari kecil emang punya ketertarikannya di bidang akademis, kayak dia kegiatan terus kayak dalam bidang seni segala macam. Tapi kalau orang tua itu lebih ke akademis, lebih ke yang ada di sekolah lah, kayak pelajaran-pelajaran ini pokoknya berkaitan dengan itu yang emang aku sudah pelajari sebelumnya gitu. Itu mungkin. Oke, jadi gimana sih peran keluarga kamu dalam milih karir? Apakah kamu ngerasa bebas memilih atau malah justru ngerasa tertekan? Oke, jadi mungkin karena ada seperti yang aku bilang tadi, karena ada harapan orang tua dan pilihan orang tua tadi, sebenarnya dibilang bebas memilih juga enggak sih, karena kayak walaupun orang tua bilang kayak enggak apa-apa ngambil jurusan yang dimau, adek maunya di mana gitu kan, tapi kan ini ada misalkan kayak ini yang aku mau nih, ini yang orang tua aku mau, walaupun disuruh kayak ini ngambil yang ini beda apa, tapi kan ada ini nih, nggak mungkin aku jadi kayak, pertimbangan iya, ya. jadi pertimbangan. Jadi karena kayak tidak pengen lah ngecewain orang tua, tapi di sisi lain juga pengen kayak, ya aku pengen ngejar ini gitu. Nah karena aku dari kecil ya minatnya di sini, tapi kan orang tua maunya di sini gitu kan. Ya aku kuliah untuk bikin orang tua bangga juga kan, jadi tidak mungkin kayak ya dibiarin, kita nggak mungkin ya. Jadi mungkin itu yang bikin aku tertekan ya. Tapi kalau misalkan dibilang bebas memilih, sebenarnya dibebaskan, tapi itu tadi karena ada pilihan tadi, jadi kayak ya lebih tertekan lah antara milih yang aku mau ataupun yang orang tua mau gitu. Nah, di keluarga besar kamu ada nggak sih yang sampai sekarang tuh jadi role model kamu dalam karir? Kalau di keluarga besar sih mungkin enggak sampai ke keluarga besar, itu dalam lingkup kecil aja, dalam keluarga aku aja itu mungkin role model aku nggak jauh-jauh itu bunda aku sendiri.
Karena seperti yang aku bilang tadi, bunda udah kerja sekitar 20 tahun kurang lebih ya, kurang lebih itu 20 tahun udah kerja di mana-mana juga. Terus bunda juga menempuh pendidikan S2 di saat bunda itu punya 3 anak gitu. Dan menurut aku itu keren, kayak gimana caranya kita pendidikan sambil ngurus anak, karena kayak nggak bisa kebayang kayak ya karena ngurus anak Iya. juga udah kadang tuh kayak menjalani pendidikan aja tuh udah bikin stres. Belum lagi ini ada anak-anak loh yang kayak harus diurusin, yang bisa nangis kapanpun, yang moodnya berubah-ubah gitu. Wah itu ya, kayak menurut aku bunda tuh keren karena ya bisa berkarir sambil menjadi ibu rumah tangga tuh keren menurut aku. Kayak nggak harus wanita itu udah sekolah tinggi kayak ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Enggak, menurut aku enggak. Kalau aku ngelihat bunda aku yang bisa menjalankan dua-duanya, mau jadi ibu rumah tangga bisa, mau jadi wanita karir bisa, seperti itu. Nah bunda sampai saat ini sudah membiayai anak-anaknya juga kan, dengan segala kerja keras dia, dengan ayah yang tidak bekerja tadi, bunda bisa gitu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Itu ya. Oke, di lingkungan kamu, misalnya kayak teman-teman kamu, ada nggak sih punya pandangan tentang profesi tertentu, misalnya dokter tuh bagus loh, atau polisi tuh bagus loh, atau kayak pegawai-pegawai di perusahaan besar? Kalau saya secara mayoritas teman-teman itu pasti profesi dokter ya. Secara orang-orang juga kayak dokter tuh keren loh, kayak ibu-bapak juga perjuangannya tuh udah main-main kan. Kayak kuliah pendidikan aja tuh bisa sampai berapa ratus juta, maksud saja tuh bisa sampai berapa ratus juta. Jadi itu mungkin yang diistimewakan oleh mereka. Dan juga mungkin profesi lainnya tuh profesi dimana kalau kita tuh ya kerja di perusahaan-perusahaan besar lah, kayak Pertamina, BUMN segala macem gitu, PLN, itu juga hal yang sangat dibanggakan. Tapi kalau misalkan yang paling banget mungkin dokter ya, kayak semua mayoritas itu pengen jadi dokter. Kayak kalau teman-teman aku itu udah ada lebih dari 10 orang yang kami pengen jadi dokter, kayak sudah menekankan banget kayak pengen jadi dokter gitu. Gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasa milik karir itu dibatasi oleh latar belakang tertentu, misalnya kondisi ekonomi atau kondisi kesehatan atau jenis kelamin? Kalau secara ekonomi alhamdulillahnya nggak ada, karena balik lagi tadi sudah tercukupi alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan dalam hal lain, dalam bidang lain, pokoknya dalam hal lain ya, itu mungkin secara kesehatan. Karena karir yang pengen aku jadi ini kan lebih banyak kegiatan, saya tuh lebih banyak menghabiskan banyak energi, terus banyak waktu, ya pokoknya nguras energi lah, dan bikin kita tuh mudah capek gitu kan. Sedangkan aku pribadi itu punya alergi sama punya beberapa penyakit juga, kayak darah rendah misalkan. Terus juga aku punya mah yang nggak bisa ditinggal, yaitu kalau makan tuh harus berapa jam sekali, berapa jam sekali gitu. Terus juga alergi aku bawaan dari lahir juga, yang imunnya bisa turun drastis. Kalau turun drastis itu biasanya kambuh terus-terusan gitu. Sedangkan kan kalau kita kegiatan pasti mudah capek, pasti kapan deh bisa imunnya turun gitu kan. Dan itu takutnya khawatirnya kalau aku banyak beraktivitas terus-menerus itu bisa bikin aku drop. Kan itu ya yang menghambat. Jadi kayak butuh pertimbangan lagi, sebenarnya aku sanggup gak sih. Kalau aku sanggup, kalau aku kayak aku mau tetap ini, ya berarti aku harus memperbaikinya di kesehatannya, berarti lebih banyak CNC ini, terus ya pokoknya menyehatkan tubuh lah gitu. Gitu sih. Kalau dari ekonomi nggak ada, hal lain juga nggak ada. Itu aja. Berarti dari kesehatan aja. Nah, teman-teman kamu tuh ada yang udah ada rencana yang jelas nggak dalam pemilihan karir, dan menurut kamu itu ganggu kamu nggak? Kalau perencanaan dalam karir itu rata-rata udah ada ya, karena kan udah kelas 11 nih, udah dekat, maksudnya itu kayak kelas 12 udah mau kuliah nih,
udah mau lulus, kayak cuma setahun lagi, ya pastinya ada gitu. Dan masing-masing tuh udah jelas arahnya. Kalau misalkan kayak tadi aku sebutin dokter nih, dokter dia, oh kalau dokter belajarnya ini, jadi fokusnya satu titik doang. Tapi kalau aku, karena aku masih ada pilihan tadi, jadi kayak bingung, aku harus menekan ke yang ini atau kayak ke yang ini gitu. Nah jadi kayak sebenarnya fokusnya masih bucar, aku masih bucar, masih Ya, terbagi masih lah terbagi. gitu. Jadi kan nggak fokus pada satu titik. Kayak teman aku misalkan pengen jadi pengen kuliah HI, oh berarti kalau HI kan bahasa Inggrisnya kayak gini-gini, terus speakingnya juga dilancarin gitu. Nah mungkin itu dia fokusnya. Tapi kalau aku tadi ada non akademis sama akademis, jadi kayak sebenarnya mau ditekanin yang mana gitu. Nah, kan itu yang bikin kayak, kalau ditanya mengganggu atau tidak, sebenarnya lebih ke mengganggu pikiran aku, kayak bikin cemas. Terus kayak, orang lain sudah ada tujuan loh, mereka kayak fokusnya tidak terbagi-bagi lagi itu dalam satu titik doang, kayak ya di sinilah fokusnya tuh. Tapi kalau aku masih ke situ ke sini, masih terbagi-bagi fokusnya. Jadi kayak aku cemas, kayak kalau misalkan fokusnya terbagi terus kayak ini, masih tidak ada tujuan, apa hasilnya nanti gitu. Nah apakah akan sesuai dengan ekspektasi aku atau malah ya tidak sesuai lah gitu, satu gitu. Oke, tadi kan kamu bilang kamu sekarang kelas 11. Ya. Nah, boleh tahu nggak jurusan sekarang tuh ngambil jurusan apa? IPA atau IPS? Dan nentuin jurusannya tuh emang kita bisa nentuin sendiri atau dari sekolah nentuinnya? Kalau jurusan sih yang nentuin dari sekolah ya. Sekolah itu nentuinnya gimana, jadi dalam satu semester kayak ya misalkan dari awal masuk sampai mid semester, berarti nggak satu semester ya, setengah semester. Dari awal masuk sampai mid semester itu dilihat dulu kayak perkembangan akademisnya tuh gimana, kayak condongnya kemana. Nah kebetulan aku sendiri itu emang dari SMP banyak ketertarikannya ke pelajaran IPA, terutama matematika sama fisika gitu kan, karena aku suka hitung-hitungan juga, itu mungkin ya. Jadi kayak hasilnya lebih condong ke IPA, jadi sekolah itu masukinnya ke IPA gitu. Jadi pemilihannya bukan dari pribadi ataupun dari orang tua atau gimana, pokoknya tidak ada sangkut pautnya sama peserta didik juga. Jadi emang pure dari sekolah, dari hasil yang kita dapat gitu. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang kamu sukanya fisika sama matematika karena suka hitung-hitungan. Iya. Nah, ada nggak sih yang malah bikin kamu tuh nggak suka? Ada satu mata pelajaran nggak yang bikin kamu nggak suka? Sebenarnya kalau dibilang nggak suka banget gitu, nggak ada sih. Karena aku sendiri kurang lebih di sekolah itu kan ada 13 mata pelajaran. Semuanya itu netral sebenarnya. Kayak ya pelajaran itu pasti ada susah, ada mudah kan. Dan mungkin selalu mudah. Oh pinter banget aku bukan Albert Einstein juga kan, saya gitu. Kalau ada atau tidak, ada pasti. Dan aku yang susah untuk aku pahami, bukan aku nggak sanggup ya, susah. Itu mungkin bahasa asing, bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab tuh kan aku baru belajar sekitar 2 tahun kurang lebih, belum nyampe sih 2 tahun, 1,5 lah. Karena dari awal masuk SMA, karena sebelumnya kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, itu artinya 9 tahun aku sekolah tuh nggak ada yang namanya pelajaran bahasa Arab. Jadi kayak bingung ya, walaupun aku Islam kayak ngaji, tapi kan beda kan. Itu kalau bahasa Arab itu pelajarannya lebih ke percakapan, terus juga penulisan, itu kan ada hukum-hukum tersendiri gitu. Kalau ngomong sama orang tuh gini, kalau nulis tuh apa dulu mulainya, subjek dulu, terus predikat dulu, kayak gitu. Kayak beda lah sama pelajaran bahasa Indonesia. Terus kalau ditanya pelajaran lain itu ada juga sebenarnya kimia. Mungkin kalau kimia itu dari cara mengajarnya ya, karena SMP sebenarnya aku ngerti-ngerti aja, sanggup-sanggup aja kalau kimia. Tapi di kelas 10 ya, di kelas 10 itu lumayan susah karena gurunya itu lumayan rumit lah ngejelasinnya. Karena di kelas 11 itu aku sanggup aja sebenarnya kalau kimia gitu. Oke, berarti yang kimia tadi itu dari cara ngajarnya. Dari cara ngajarnya. Oke.
Nah, secara umum prestasi akademis kamu gimana? Ada nggak sih pencapaian atau penghargaan yang kamu dapatkan semasa di sekolah? Kalau prestasi akademis alhamdulillahnya baik ya. Maksudnya itu aku di pembagian hasil raport itu juga masuk ke dalam 5 besar alhamdulillahnya, dengan rata-rata yang emang mencukupi lah, itu di atas rata-rata yang harusnya. Terus kalau misalkan penghargaan di bidang akademis itu aku nggak ada, karena balik lagi aku tadi emang bakat dan minatnya emang di non akademis. Kayak aku kan lebih dari kecil aku sukanya bidang seni gitu. Jadi kayak aku lebih menekankan oh aku di sini. Terus aku juga pribadi emang lebih suka kegiatan di luar sekolah gitu, menurut aku lebih seru gitu. Jadi makanya aku nggak pernah ngejar penghargaan di bidang akademisnya, tapi aku ngejarnya di non akademis karena aku sukanya di situ gitu ya. Oke. Kalau misalnya dalam bidang apa ya, organisasi atau ekstrakurikuler, kamu ada ngikutin nggak? Apa sih yang kamu suka? Misalnya kalau organisasi kan ada OSIS. Nah, kamu suka kegiatan apa? Kalau misalnya ekstrakurikuler itu biasanya apa ya? Nyanyi, apa, nari, terus ada kegiatan lomba atau memang kegiatan tampil di sekolah kan? Ada nggak? Kalau SMP ya, kalau balik ke SMP, SD dulu ya, SD aku nggak ada ekstrakurikuler, emang dari sekolahnya emang nggak ada. Tapi kalau kegiatan yang aku suka mungkin lomba ya, karena lomba itu masih diselenggarakan lah di sekolah itu, cuman emang nggak ada kayak dia ekskulnya aja, kayak nggak ada tempat nampungnya aja gitu. Tapi kalau lomba itu buka, kayak aku dulu lombanya lomba menulis, lomba dance juga pernah. Terus kalau SMP aku pernah OSIS, tapi karena waktu itu COVID jadi nggak banyak kegiatan, jadi kayak cuman kalau ada class meeting doang aku jadi panitianya, ngatur kayak ini di atau kayak situ kayak gitu ya, kepanitiaan secara umum lah gitu. Terus kalau SMP itu juga banyak ikut sih lomba-lomba, kayak lomba paskib atau lomba pramuka, dan alhamdulillah pernah menang 2 kali. Di setiap lomba itu pernah menang 2 kali, itu apa namanya, kota sama kecamatan waktu itu. Sama ada satu lagi itu aku, karena aku dulu itu ketua ekskul dance, jadi banyak ikut kegiatan lomba. Tapi waktu itu pernah lomba sekali, cuman nggak gagal karena ya masalah kekompakan tim lah. Tapi kalau misalkan di SMA, aku awalnya kelas 10 itu aku ikut basket, cuman karena masalah kesehatan, lagi-lagi masalah kesehatan yang nggak bisa terlalu capek, kan basket itu dia 3 kali dalam seminggu, dan itu benar-benar nguras. Apalagi aku pulangnya sore, kayak otak tuh udah stres, ditambah ekskul yang ini rutin 3 kali dalam seminggu kan. Terus juga akhirnya aku berhenti. Terus selanjutnya kemana, karena dari kecil aku lebih ke seni kan, jadi lanjutnya aku ke seni gitu, dalam tari juga. Terus juga sempat ikut lomba dance lagi, dan alhamdulillahnya menang, juara 1, dan itu udah gak ada lagi sih. Nah, dari semua pengalaman itu ada nggak sih yang bikin kamu ngerasa kayak ini aku banget ini, atau kayak aku betah banget di kalau misalnya ikut ini? Mungkin dalam bidang seni ya, kayak kalau seni itu kan tari, nyanyi, aku suka nyanyi, aku suka tari, aku juga suka melukis, gambar segala macam. Jadi kayak kalau biasanya dalam kegiatan mingguan itu di ekskul itu dia bisa beda-beda. Jadi kayak ada kumpul-kumpulnya, misalkan seminggu ini gue mau kumpul tukar-tukar cerita sama seanggotaan gitu kan. Terus kayak minggu depan nari, minggu depan ini blablabla, kan kayak ya lebih bisa mengembangkan kayak aku sukanya loh di lingkungan ini, kayak seru ternyata, kayak ya bisa mengeluarkan ekspresi lah gitu. Ini itu ya yang bikin aku betah, yang kayak kalau bisa lanjut sampai kapan, sampai tahun berikutnya mungkin aku mau di situ terus gitu. Sini toh. Oke. Nah, kalau misalnya kamu ingat kembali
kalau misalnya waktu milih jurusan SMA atau bahkan ekskul itu kamu apa sih yang jadi pertimbangan kamu saat itu? Siapa yang paling banyak mempengaruhi keputusanmu itu? Kalau pengaruh paling banyak enggak dari orang lain sih, nah itu emang aku Dari sendiri diri gitu sendiri, ya, dari oke. diri sendiri. Terus kalau menentukan jurusan tadi kan ditentukan dari sekolah, jadi aku nggak bisa ikut campur tangan juga. Tapi kalau dari ekstrakurikuler itu sudah pasti banyak pertimbangan, kayak yang tadi nyoba basket, karena basket itu aku pengen kayak, iya aku pengen deh nyoba kayak apa ekskul olahraga gitu, kayak seru kan, kayak siapa tahu bisa jadi atlet. Tapi taunya karena kesehatannya tidak mendukung, ya membuat aku kayak ya sudah balik ke apa yang aku bisa, bakat dan niat aku tuh di mana sebenarnya. Makanya jadi kayak berubah jadinya ke ekstrakurikuler sendiri gitu. Itu sih pertimbangannya. Pernah nggak sih kamu punya cita-cita atau impian karir tertentu sejak kamu kecil, dan kira-kira sampai sekarang tuh masih sama atau berkembang atau bahkan berubah total? Kalau cita-cita dari kecil ya, mungkin karena aku dari kecil kebanyakan nonton idol K-pop ya, dan juga aku punya ketertarikan di bidang seni tadi, kayak terutama dance ya. Jadi kayak aku pribadi tuh kayak, ya aku pengen deh jadi idol K-pop, kayak kerja di agensi. Tapi taunya udah gede ternyata dunia agensi itu tidak sebaik itu, malah kenyataannya lebih buruk. Jadi kayak mungkin berubah totalnya di situ ya, kayak aku jadi ngerubah mending ke hal yang lain aja ya, gak usah ke dunia agensi lah. Kayak seperti saran orang tua juga, kayak ya ke akademis aja gitu. Jadi itu ya perubahannya. Oke. Nah, kalau kamu misalnya bisa ngelakuin apa aja tanpa batas nih ya, tanpa batas, apa sih yang pengen kamu lakuin atau kerjakan setiap hari? Yang pengen aku lakuin kerjakan setiap hari, mengejar cita-cita menjadi idol ya. Karena ya kalau tanpa batas nanti kayak nggak ada batas, kayak bebas gitu, kayak ya sudah kajar-kajar aja nggak sih. Kayak karena aku berhenti juga alasannya karena orang tua dan nyaman juga, kerja di agensi itu kan berat. Karena bilang tadi banyak larangan lah dari agama, dari orang tua. Jadi kalau nggak ada batas bisa. Oke. Nah, menurut kamu apa sih kelebihan terbesar yang kamu punya, yang bahkan orang-orang di sekitar kamu tuh juga ngakuin itu? Mungkin kalau kelebihan lebih banyak di bidang seni ya. Maksudnya dari kecil aku sudah diakui kayak, kamu tuh dancer keren banget, kayak pokoknya dari bidang dance lah ya. Kalau dance itu aku lumayan menguasai. Terus juga nyanyi mungkin, karena beberapa kali juga pernah ikut pernah tampil di publik buat nyanyi juga. Mungkin itu kali ya. Dan juga banyak yang muji, jadi itu mungkin kelebihan aku. Oke, kalau misalnya kamu harus buat keputusan besar, kamu tuh termasuk orang yang gimana? Suka mempertimbangkan panjang atau langsung action, atau suka minta pendapat orang lain dulu? Yang pasti aku bukan tipe orang yang langsung action. Jadi ada pertimbangan dulu, dan kadang tuh berlarut-larut. Jadi kayak misalkan aku pengennya ini, tapi kayak mikir dulu, kayak lewat sehari, besok mikir lagi, jadi nggak ya, lewat sehari gitu. Pokoknya berhari-hari tuh bisa aku dalam satu pertimbangan yang sama gitu, bisa berhari-hari gitu. Terus kalau emang sudah mentok, aku baru minta pendapat orang lain, kayak gimana sih bagusnya. Tapi setelah minta pendapat pun kadang masih berlarut, jadi kayak udah selesai gitu. Mungkin karena yang perfeksionis tadi. Ya, jadi kayak banyak, aduh kalau hasilnya tanya nggak sesuai ya. Oke, ada nggak sih keyakinan atau pikiran tertentu yang sering muncul dan bikin kamu tuh ragu soal karir? Misalnya kayak kamu mikir, aku tuh gak pinter, atau misalnya kayak kerjaan itu tuh bukan untuk aku. Kalau yang bikin ragu mungkin kalau ngeliat orang ya, orang sekitar, terutama teman-teman. Ada kayaknya teman-teman itu kayak
di umuran sama dengan aku, nah itu ya seumuran, mereka punya pikiran yang lebih luas sama pengetahuan yang lebih banyak juga. Kayak kalau mereka bahas ini, kalau bahas pekerjaan tuh pasti kayak tahu galau gitu, inti-intinya sama seluk beluknya tuh pasti tahu galau. Tapi aku kayaknya masih kurang deh, kayak masih banyak deh yang harus aku cari gitu. Ini tuh ya. Oke, nah seberapa pede kamu bahwa kamu tuh bisa ngeraih karir yang kamu impikan itu? Kalau dihitung dengan persentase, mungkin 40% ya. 60%-nya kemana nggak tahu. Ya, Kenapa lu kira-kira? karena itu tadi sih, mungkin karena banyak pilihan ya, karena aku punya 2 pilihan antara akademis sama non akademis, masih banyak pertimbangan gitu. Karena sepertinya kayaknya lebih memilih untuk ya hati ini kan kayak tidak tega lah, maksudnya tuh kayak harapan orang tua masa sih kita sia-siakan, udah diurusin, udah dibiayain, pastinya pengen gitu kebanggaan orang tua. Jadi komen itu ya, jadi aku tidak yakin bisa mengejar karir itu yang aku impikan ya. Jadi Oke, selain jadi pelajar, menurut kamu peran apa yang menurut kamu tuh penting buat kamu sekarang? Misalnya jadi anak, atau jadi adik, atau bahkan jadi teman. kalau peran penting yang paling penting banget ya, mungkin jadi anak sih. Atau kayak ya di umur segini sudah kepikiran lah buat ngebanggain orang tua, kayak harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Itu mungkin. Kalau secara teman ya sebagaimana berteman aja sih. Jadi nggak harus yang kayak spesifik banget kayak mereka pengennya teman kayak gini, aku harus jadi kayak gini. Jadi aku hanya be yourself gitu, jadi diri sendiri. Kalau sebagai anak sih ya itu sih, mungkin dari perjuangan aku juga dalam bidang akademis kan. Mungkin dengan itu bisa bikin bangga orang tua, kayak tadi bisa masuk 5 besar itu sudah bikin bangga orang tua cukup gitu. Oke, menurut kamu ya, 5-10 tahun ke depan nanti, dalam bayangan kamu tuh kamu udah jadi orang yang kayak mana? Bukan cuma soal karir, kayak benar-benar keseluruhan kehidupan kamu. Mungkin kalau sekarang belum ada sih, Belum ada bayangan. Oke, apa sih yang menurut kamu tuh jadi hambatan terbesar kamu dalam mencapai tujuan karir? Bisa internal kayak kemampuan, atau misalnya eksternal tuh misalnya biaya atau dukungan keluarga. Kalau internal aku sanggup, maksudnya tuh secara pengetahuan mampu lah. Saya kan ya kalaupun pilihan ini atau karir yang pengen aku tuju ini ternyata memerlukan banyak pengetahuan, berarti aku emang harus belajar lebih banyak gitu loh, mendalami pengetahuan ini gitu. Tapi kalau misalkan eksternal, kalau secara biaya itu tidak ada. Ya baik lagi ekonominya alhamdulillah tercukupi. Tapi kalau dukungan karena tadi ada perbedaan pendapat juga antara yang aku mau sama yang orang tua mau, jadi kayak ya dukungannya jadi nggak maksimal gitu. Jadi aku juga ngerasa kayak aduh kayaknya salah deh ini. Oke, menurut kamu siapa atau apa sih yang paling mendukung kamu dalam perjalanan karir kamu selama ini? Yang paling mendukung aku mungkin support dari keluarga sama teman-teman juga, karena alhamdulillahnya sama teman-teman ya. Kalau teman-teman itu kan banyak ketemu, itu di sekolah aja tuh dari pagi sampai sore banget. Nah alhamdulillahnya lingkungan aku di sekolah itu emang dipenuhi sama anak-anak yang terbuka gitu, yang selalu kayak semangat ya ini, jangan malu lah ya jangan malu lah untuk mengungkapin isi hati mereka ke aku gitu. Mungkin itu sama juga yang pasti ada bantuan dari Tuhan juga, kayak setiap sholat tuh pasti berdoa ya Allah mudahkan segala macem gitu. Aku sih percaya ya kalau yang aku jalanin sekarang itu udah campur tangan. Dari semua yang kita bicarain tadi, apa sih yang menurut kamu paling kerasa buat kamu?
Mungkin semua sih, kayak semuanya ya penting lah buat aku, karena kan bimbingan konseling ini maksudnya itu buat aku supaya aku tuh bisa mempertimbangkan lebih baik lah secara matang lah gitu. Oke, oke, kayaknya itu aja ya. Terima kasih banget udah mau terbuka. Mungkin nanti di sesi berikutnya kita bakalan bahas lebih dalam untuk mengeksplorasi karir yang cocok untuk kamu dan mulai nyusun rencana. Nah, mungkin ada beberapa tes atau instrumen ringan yang akan kita gunakan bersama. Kamu bisa mikirin pertanyaan ini sebelum sesi kedua nanti. Terima kasih banyak ya. Oke, halo Syifa, ketemu lagi ya kita. Iya. Oke, nah sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen tahu dulu akhir-akhir ini kamu lagi ngerasa gimana nih? Akhir-akhir ini sih lumayan stres ya, karena kan lagi mendekati ujian juga, ujian kenaikan kelas, jadi ya lumayan tertekan sih sekarang. Berarti mulai naik lah ya stresnya ya. Oke, nah kalau dibandingin sama sesi sebelumnya, ada hal baru nggak yang bikin kamu tuh kepikiran soal sekolah atau jurusan kuliah nanti atau bahkan masa depan kamu? Mungkin kalau hal baru tentang jurusan kali ya, kayak aku lumayan sudah menetapkan mau kemana gitu. Kayak kemarin kan masih kayak pertimbangannya masih 50 nih. Iya. Sekarang tuh udah lumayan jelas lah. Oke, berarti ada peningkatan ya. Oke, nah hari ini kamu datang dengan harapan apa nih? Kamu pengennya dibantu dari bagian mana dulu? Mungkin sama kayak kemarin ya, cuman aku harapannya sih pengen lebih jelas lagi gitu tujuannya dari yang kemarin. Kalau kemarin kan kayak ya lumayan ada peningkatan lah, tapi kayak semoga aja setelah ini hasilnya tuh benar-benar ada gitu. Makin jelas Iya, ya. makin jelas gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kamu hari ini disuruh pilih nilai dari 1 sampai 10, menurut kamu sekarang nih, kamu seberapa siap sih kamu ngomongin tentang masa depan? Mungkin 7 dari 10. Kenapa tuh? Ya karena aku udah di akhir-akhir juga kan, kayak udah mau kelas 12 nih. Nah dia sekarang udah ujian mau kelas 12, artinya kan sudah semakin dekat. Jadi ya mau nggak mau harus dipersiapkan untuk hal tersebut gitu. Oke. Nah, by the way, kalau misalnya kamu lihat perjalanan kamu dari dulu banget sampai sekarang, momen apa sih yang paling ngebentuk cara kamu mikir soal diri kamu sendiri? Mungkin kalau momen yang paling mengesankan buat aku atau momen yang paling penting buat aku itu ketika aku mengalami kegagalan. Mungkin ya, kayak dalam proses aku nih, kayak kan pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Mungkin kegagalannya tuh bikin aku lebih meningkatkan pola pikir lah gitu. Misalkan diri aku kayak menjadi lebih terbuka juga, terus juga ya lebih banyak belajar dari kesalahan sih gitu. Berarti dari kegagalan itu kamu jadi banyak belajarnya ya. Oke, nah Syifa, waktu kamu ngerjain hal yang kreatif, misalnya kayak nulis, gambar, desain, tampil, nah kamu tuh biasanya ngerasanya gimana sih waktu ngejalanin itu? Aku sih ngerjainnya seneng banget ya, karena ya termasuk dari hobi aku juga sama minat aku juga, jadi kayak selalu enjoy. Jadi aku tuh kalau ngerjain hal-hal kayak gitu tuh selalu tidak ada yang namanya stres ataupun tertekan gitu. Berarti bisa dibilang terapi kamu lah Iya. ya bagian itu. Oke. Nah, orang-orang di sekitar kamu biasanya ngelihat kamu tuh sebagai anak yang seperti apa sih? Kalau dari kebanyakan komen tentang aku, karena aku juga sering minta pendapat dan juga nanya-nanya tentang diri aku ke orang lain, mungkin mostly sih mereka bilangnya aku anaknya ramah, ceria, terus juga ya tadi kreatif, kayak bisa semuanya sebenarnya itu sih. Oke. Nah, kalau misalnya teman atau keluarga kamu, kalau misalnya mereka diminta untuk nyebutin apa ya kelebihan kamu, kira-kira mereka bakal nyebutin apa sih? Kalau kelebihan mungkin ada dua ya yang spesifik banget, maksudnya itu
yang paling banyak sebut mungkin dance sama nyanyi, karena aku lumayan sering juga ikut kegiatan di bidang itu. Itu kalau dance kan aku emang dari kecil, emang aku udah dari TK, dan juga udah banyak tampil juga, Ya. sama ikut lomba juga. Terus kalau nyanyi itu aku ya sering posting juga di sosmed gitu tentang nyanyi. Terus juga pernah tampil juga beberapa kali gitu. Jadi mungkin kalau yang paling banyak orang tahu tentang aku ya mungkin dance sama nyanyi. Nyanyi, oke. Nah, kemarin kan aku udah minta kita untuk ngerjain tes riasekan. Nah, dari tes sebelumnya ternyata kamu tuh punya sisi artistik yang cukup kuat nih. Menurut kamu bagian kreatif seperti apa yang paling cocok untuk kamu? Mungkin gambar Gambar. gitu, iya, pokoknya ya hal-hal yang menuangkan ide juga sih. Terus juga aku suka kayak ngerakit ya, kayak puzzle gitu sama Lego. Kalau ya bricks Bricks, ya oke. bricks gitu-gitu pokoknya. Yang lucu-lucu sama Oke. yang menuangkan ide lah, kayak gambar. Mesti sih gambar ya. Gambar. Ya, lebih Itu banyak gambar. gambarnya dari umur berapa sih kamu? Aku itu mulai gambar sebenarnya dari SD kelas 6 sampai SMP kelas 1. Cuman aku berhenti dan baru lanjutnya tuh sekarang. Gitu. Oke. Nah, ternyata selain hal yang kreatif, kamu tuh juga punya sisi yang konvensional dan sosial. Menurut kamu, kamu tuh lebih nyaman kerja sendiri, terus kerja rapi, mengikuti aturan, atau kamu milihnya kerja bareng sama tim? Kalau aku sebenarnya kalau dari kesayaan aku lebih suka kerja sendiri ya. Kerja Tapi sendiri. kalau ada kesempatan buat kerja sama orang lain, aku mau sih. Saya tuh ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau ditanya lebih suka yang mana, mungkin kerja sendiri ya, karena aku kalau mengerjakan sesuatu itu emang lebih butuh ketenangan sih. Jadi maksudnya kalau sendiri itu kan ya bisa fokus lah pada satu hal aku kerjakan. Tapi kan kalau misalkan rame-rame itu biasanya kayak kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu kan fokusnya bisa kebagi-bagi nih, mungkin karena ada ribut-ribut atau segala macam gitu. Terus pembagian tugasnya juga belum tentu nanti nyambung satu sama lain gitu. Mungkin Itu ada sih. faktor dari perfeksionis kamu juga sih. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kamu disuruh pilih nih, kamu lebih tertarik ke kegiatan yang menghasilkan karya, membantu orang, atau punya peran yang memimpin? Sebenarnya dari tiga-tiga yang disebutin itu aku melakukan semua ya. Jadi kadang kalau aku punya waktu luang, aku memang lebih suka menghasilkan karya, atau kadang juga misalkan di sekolah gitu, kalau ada yang butuh bantuan aku bisa bantu. Terus juga kalau misalkan ada kesempatan untuk memimpin, aku juga ya lakuin gitu, karena pas SMP kebetulan aku juga jadi apa namanya, ketua ekskul ya, sama ketua lomba juga. Jadi yang mengkoordinasi lomba itu aku juga sih. Oke. Menurut kamu nih, jurusan atau kerjaan seperti apa sih yang terasa realistis tapi tetap bikin kamu tuh ngerasa semangat? Ini kalau jurusan atau pekerjaan ya hal-hal yang berkaitan dengan seni tadi sih. Karena menurut aku ya seru aja kan, kayak mengerjakan sesuatu yang emang kamu punya bakat dan minatnya gitu, di sana yang emang kamu suka gitu, dan bukan karena terpaksa gitu. Mungkin itu ya, kayak ya misalkan kalau gambar-gambar apa sih, arsitek gitu-gitu. Terus juga kalau busana-busana gitu, apa namanya, desainer, itu juga seru sih menurut aku. Kayak kita tuh punya ide yang berbeda-beda terus setiap hari, jadi kayak ya menghasilkan karya yang beda-beda lah. Itu menurut aku seru sih, kayak nggak bakal bosan. Oke, berarti ke arah seni ya. Ke arah seni. Oke. Nah, kalau misalnya kita bikin nih rencana 3 bulan ke depan, langkah pertama apa sih yang mungkin kamu lakukan? Mungkin mulai mengeliminasi pilihan ya. Terus juga melakukan research lagi terkait informasi jurusan yang aku mau. Sama mungkin menggali lebih dalam tentang diri aku sendiri sama minat yang aku mau. Gitu mungkin ya. Sama mungkin lebih memperbanyak diskusi juga sama keluarga. Oke, berarti lebih ke mempersempit pilihan ya. Oke. Nah, informasi apa sih yang kamu butuhkan sebelum kamu memutuskan jurusan atau arah karir kamu? Kalau informasi yang dibutuhkan ya kayak mata kuliah,
terus juga proses kerjanya, terus kayak peluangnya gimana sih setelah nanti lulus, terus juga apa yang lagi dijalani nih oleh alumni yang tadinya di jurusan ini kayak bagus atau enggak gitu peluangnya, ya gitu sih. Oke, berarti ke arah impact dari jurusan itu ya. Oke, menurut kamu siapa yang paling bisa kamu ajak ngobrol atau minta masukan soal pilihan kamu tentang masa depan ini? Kalau tentang masa depan ini mungkin ya yang pasti keluarga ya, apalagi orang tua gitu kan, karena kan mengingat orang tua aku juga banyak kenalan juga sama saudara aku juga banyak ada yang alumni dari si kampus yang aku mau tadi, ya mungkin lebih banyak tahu juga gitu. Gitu sih. Oke. Nah, Syifa, menurut kamu hambatan terbesar yang kamu bayangin sekarang tuh apa sih? Dan menurut kamu cara paling masuk akal buat ngatasinnya itu gimana? Mungkin hambatan terbesarnya karena aku masih belum yakin banget ya. Itu aku pilihannya tuh benar-benar masih ragu-ragu gitu. Sama informasi yang aku dapat tuh belum secara maksimal lah. Terus cara ngatasinnya ya itu tadi sih, researchnya lebih banyak, terus juga menjadi jati diri tentang diri aku sendiri tuh harusnya lebih dalam lagi gitu. Terus ya peluang-peluangnya, prospek kerjanya itu mungkin lebih ke situ sih, harus dicari lagi, harus didalami lagi gitu. Terus juga memperbanyak komunikasi sama orang tua juga, diskusi-diskusi tadi biar ya hasilnya lebih matang lagi ke depannya. Oke. Nah, kalau misalnya sesi ini selesai, hal apa sih yang pengen kamu bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Mungkin kalau setelah sesi ini selesai sih aku pengennya ya bawa pulang keyakinan tentang apa ya, keyakinan tentang kalau jurusan itu dipilih tuh nggak harus sempurna gitu, tapi yang penting ya kita terus berusaha lah nyari informasi tentang jurusan itu, sama juga kayak mana sih diri kita kalau ada di jurusan itu, ya pokoknya beranilah ngambil langkah kecil untuk mulai itu sih mungkin. Oke. Makasih banyak ya Syifa, kamu udah cerita cukup banyak hari ini. Jadi aku bisa tahu gambaran kamu makin jelas ya. Semoga nanti aku bakalan rangkumin poin-poin pentingnya dan bakalan ngecocokin dengan arah karir kamu yang paling pas lah buat kamu ya. Oke, makasih Syifa.